Shalom umat-umat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita bertemu di channel Gemah Denpasar. Kita akan membicarakan tentang diskusi pelajaran sekolah Sabat. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan dalam surga, kami mohon Roh Kudus Tuhan menghampiri kami, berada di diri kami, sehingga kami dapat mengerti dengan pelajaran ini. Mohon ampun atas dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran kita pada saat ini, pelajaran sekolah Sabat yang ke-6, yang berjudul Berjuang dengan Sekuat Tenaga. Pelajaran kita dimulai dengan sebuah contoh tentang kedua orang tua yang mengalami kehilangan anak mereka oleh karena teroris. Seorang ibu telah kehilangan 20 tahun, dan dia tetap membenci dengan sangat akan sang pelaku pembunuhan anaknya. Sementara orang tua yang lain, seorang bapak yang baru saja kehilangan, dia sudah mengampuni akan teroris yang membunuh anaknya. Bagaimana hal ini terjadi? Pelajaran kita yang pertama mengenai roh kebenaran. Roh kebenaran yang terdapat di dalam Yohanes 16 ayat 5-15 mengatakan bahwa Roh Kudus Tuhan akan menuntun kita kepada kebenaran Tuhan. Seringkali kita meminta tuntunan Tuhan, namun kita merasa tidak ada perubahan ataupun hanya sedikit perubahan yang kita alami. Mengapa? Dalam pelajaran kita dijelaskan bahwa Roh Kudus dapat menuntun kita kepada kebenaran, tetapi Roh Kudus tidak dapat memaksa kita untuk mengikuti akan kehendak Tuhan. Karena manusia diberikan kehendak untuk memilih. Sekarang kembali kepada kita. Apakah yang akan kita pilih? Apakah itu kehendak Tuhan atau kehendak diri kita sendiri? Lalu di pelajaran kita dijelaskan tentang bagaimana hal ini membutuhkan sebuah kombinasi antara kuasa ilahi dan kuasa manusia, atau usaha manusia diperlukan. Dalam hukum fisika, rumus usaha adalah W sama dengan F kali S, di mana F adalah gaya dan S adalah perpindahan atau jarak. Jadi jikalau dalam usaha kita tidak merasa ada perpindahan, walaupun itu sedikit pun, berarti perpindahan kita nol, sehingga usaha kita pun nol. Tidak ada perubahan atau tidak ada usaha yang kita lakukan. Sekarang bagaimana agar kita mendapatkan nilai perubahan dari usaha kita? Dalam 1 Korintus 9 ayat 24 dan 25, Paulus memisalkan umat Tuhan seperti seorang pelari. Pelari berarti ada usaha yang kita lakukan. Kita harus berlari, melakukan tindakan kita, ada energi yang kita keluarkan. Demikian juga di ayat ke-26 dikatakan kita seperti petinju. Sekarang pelari dan petinju yang seperti apakah? Dikatakan dalam pelajaran kita harus berlari dengan tujuan. Supaya kita berlari menuju tujuan, kita juga harus menguasai diri kita. Pelari tidak boleh sembarangan berlari, ada teknik yang harus dilatih. Sedangkan petinju tidak sembarangan memukul, dia harus tahu titik-titik mana yang harus dia pukul ataupun harus dia hindari dari lawannya. Inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Lalu, dalam pelajaran kita diingatkan bahwa ada beberapa umat-umat Tuhan yang salah persepsi mengenai hal ini, yaitu hanya cukup percaya, maka otomatis akan selamat. Tidak perlu usaha yang sangat baik yang harus dilakukan, hanya cukup percaya saja. Contoh, jika hanya ingin kaya, maka berdoa, Tuhan turunkan kekayaan ke saya, tapi tidak ada usaha ataupun perbuatan yang dilakukan agar mendapatkan kekayaan tersebut. Tuhan katakan, bukan seperti itu, tapi harus kita menggunakan kuasa ilahi, yaitu contohnya nafas hidup yang sudah diberikan kepada kita gunakan dengan kuasa kita melalui akal pikiran semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan kita yang terbaik hanya untuk kemuliaan Tuhan. Lalu pelajaran kita pun selanjutnya bagaimana tentang kedisiplinan dan jika perlu pun melakukan tindakan yang radikal. Seringkali kita mau melakukan tapi kita tidak disiplin melakukan hal tersebut. Seringkali juga di pelajaran kita katakan kita memakai perasaan.
saya mengambil contoh ketika saya bersekolah, guru kimia saya mengatakan, jangan pernah memakai perasaan, khususnya di pelajaran dia. Karena apa? Dalam pelajaran kimia, ada takaran yang harus kita ikuti. Jikalau takaran larutan tersebut berbeda atau kita hanya mengikuti perasaan saja, maka reaksi yang terjadi dapat membahayakan. Demikian juga dengan firman Tuhan. Dikatakan bahwa kita harus pas, harus disiplin untuk melakukan itu. Contoh, perasaan iba. Seringkali kita menggunakan perasaan iba ini dengan tidak baik. Kita sudah tahu, jikalau ada orang yang suka meminjam uang misalnya, tapi dia menggunakan hal tersebut untuk hal yang tidak baik, tapi seringkali oleh karena iba, kita tetap meminjami. Hal ini sangat tidak baik karena kita tidak melatih orang itu untuk disiplin, untuk berubah dalam kehidupannya. Lalu tentang perasaan ini dalam Kejadian 3 ayat 6 di pelajaran kita katakan tentang Hawa yang melihat bahwa buah itu terlihat baik sedap dimakan, tetapi ternyata hal itu membawa kebinasaan. Lalu juga dalam 2 Samuel 11 ayat 2-4 bagaimana Daud melihat seorang istri dari prajuritnya yang bernama Uria. Dia mengingini oleh karena dilihat elok menurut pandangannya, tetapi tidak baik menurut pandangan Tuhan. Oleh karena itu, di pelajaran kita, perasaan jangan kita jadikan untuk patokan. Lalu disiplin dalam 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang Dia anugerahkan padamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Lalu gunakan akal budi dan hikmat kita, atau kita harus mencari hikmat agar pikiran kita dapat mengendalikan tubuh atau diri kita. Lalu bagaimana tentang hal yang radikal? Kita contohkan dalam kesehatan. Ketika ada kanker dalam tubuh kita, seringkali harus dilakukan hal yang radikal. Contoh kemoterapi atau kita operasi, diangkat langsung penyakitnya. Sama seperti dalam kehidupan kita di umat Tuhan, dalam bersosialisasi. Seringkali ada hal radikal yang harus Tuhan lakukan kepada kita agar kita mengerti maksud dan tujuan yang Tuhan inginkan pada kita. Selanjutnya, Rasul Paulus juga mengatakan dalam Yakobus 2 ayat 18, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Dan juga ayat 17 mengatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Oleh karena itu, marilah kita disiplin dalam melakukan tindakan, dan jika perlu, melakukan tindakan yang radikal demi kemuliaan nama Tuhan. Lalu pelajaran kita menekankan selanjutnya tentang perlunya untuk bertekun. Pada awalnya kita harus mengetahui apa kesalahan yang kita lakukan. Oleh karena itu kita akan mempunyai keinginan untuk menjadi lebih baik. Namun seringkali sebagai manusia kita cepat sekali untuk mundur jika ada tekanan dalam hidup kita. Namun di pelajaran kita ditekankan bahwa salah satu kekuatan penting orang Kristen adalah ketekunan. Ketekunan adalah kemampuan untuk terus maju meski ingin menyerah. Dalam Kejadian 32 dicontohkan akan pergumulan Yakub, biarpun dia sudah terkilir dalam kakinya, namun dia terus berusaha untuk mendapatkan berkat Tuhan. Demikian juga dengan kita harus bertekun, biarpun banyak hal yang membuat seakan-akan diri kita ingin jatuh, tetapi kita tetap bertekun mengikuti firman Tuhan. Sebagai kesimpulan akan pelajaran kita, yang pertama kita akan sadar akan kesalahan kita, lalu kita mencari roh kebenaran, selanjutnya kita akan bergerak, memulai usaha dan terus berusaha melalui kedisiplinan, lalu jika perlu dibuat tindakan yang radikal dan kita harus terus bertekun. Oleh karena itu, kiranya pelajaran ini membuat kita untuk berjuang dengan sekuat tenaga bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan kita akan akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan, kiranya pelajaran yang singkat ini membuat kami
akan mengerti akan tujuan Tuhan dan bertekun selalu mencari kebenaran Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, mohon ampun atas dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penerus kami, dan yang terberkati kami. Amin. Demikian rangkuman dari pelajaran Sekolah Sabat kita. Kiranya Tuhan memberkati dan terima kasih bagi umat-umat sekalian. Dan kami mengingatkan, jika Anda menyukai akan pelajaran dari kami, untuk selalu subscribe dan like akan channel Gema Denpasar. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.